Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Lamzir. Kini Anda teman ikuti Warta Berita PTS tanggal 1 Desember. Taiwan akan segera menjalin kerjasama dengan India melalui penandatanganan MOU bidang ketenagakerjaan. Namun tersebar isu di internet akan ada 100.000 pekerja migran asal India yang datang ke Taiwan, bahkan dianggap berdampak terhadap keamanan sosial. Untuk hal ini, MOL menekankan pihaknya akan mengambil langkah bertahap dan pragmatis, mengkaji program secara cermat, dan menegaskan bahwa angka 100.000 adalah berita hoaks. Para penari profesional membawakan tarian India untuk menunjukkan kekayaan budaya setempat. Menurut statistik, ada 18 juta orang India yang tinggal, bekerja, dan belajar di luar negeri, terutama untuk bekerja. Pendapatan PMA setempat telah menjadi kontribusi utama pertumbuhan India. 海外印度人的汇款，官方有记录的就达到约美金870亿，所以到外面去发展、去工作的印度人，他们也是印度一个很重要的外汇收入的源头。 Kabar yang beredar di internet akhir-akhir ini menyebutkan bahwa jumlah PMA India yang direkrut mencapai 100.000 orang, yang bahkan dianggap dapat berdampak terhadap keamanan sosial. 对于这个劳工的素质，还有他行为良好的条件，也都要求一定要符合我国的规定。那最后，真的我们也没有外传的，马上要引进10万名的移工这样的说法。 MOL kembali menegaskan bahwa kabar 100.000 orang adalah berita hoaks yang bertujuan untuk memicu perang kognitif. Terkait perekrutan PMA India, MOL akan mengambil langkah bertahap yang mantap dan pragmatis untuk mengkaji program ini secara cermat. Seiring dengan kembali menghangatnya pandemi Mycoplasma di Tiongkok, meskipun masih belum ditemukan kasus serupa di Taiwan, namun telah tersebar isu adanya warga yang pergi ke apotek guna membeli obat jenis Zithromax yang berfungsi untuk mengobati infeksi akibat bakteri Mycoplasma. Pihak Asosiasi Federasi Farmasi Taiwan menyampaikan bahwa obat tersebut baru dapat dibeli jika disertai dengan resep dokter. Guna memperkuat pemantauan terhadap epidemi saluran pernafasan, pihak CDC telah menerapkan sistem pemantauan titik lokasi di 4 bandara internasional, yakni Taipei, Taoyuan, Taichung, dan Kaohsiung. Hingga tanggal 29 November, tercatat ada 38 orang yang diuji, di mana ada 13 orang yang terinfeksi virus influenza, 3 orang mengidap COVID-19, dan belum ditemukan adanya bakteri jenis Mycoplasma pneumoniae. Namun seiring dengan memanasnya epidemi Mycoplasma di Tiongkok, kini juga tersebar isu jika ada imigran baru asal Tiongkok, pengusaha Taiwan atau warga publik yang pergi ke apotek untuk membeli obat jenis Zithromax. Namun Asosiasi FTPA menyampaikan bahwa antibiotik jenis Zithromax adalah obat resep dan mengimbau apotek tidak menjual kepada warga yang tidak melampirkan resep dokter. Industri pariwisata mulai membaik, namun di Taiwan masih kekurangan pemandu wisata berbahasa Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Pihak Dijen Pariwisata Taiwan akan meluncurkan sistem ujian umum dan khusus pada tahun depan secara berdampingan. Adapun mata pelajaran ujian untuk sistem khusus akan lebih sedikit, dengan harapan mampu memicu semangat para imigran baru untuk menekuni bidang pemandu wisata. Ditjen Pariwisata Taiwan akan meluncurkan sistem ujian khusus bagi pemandu dan pemimpin wisata berbahasa asing untuk pertama kalinya pada tahun depan. Peserta harus direkomendasikan oleh agen wisata dan harus memiliki pengalaman di atas 2 tahun dalam sektor pariwisata. Setelah mendapat izin, mereka hanya bisa memimpin tur di agen wisata yang memberikan rekomendasi. Ada banyak imigran baru yang memiliki keterampilan bahasa namun belum berpengalaman dalam sektor pariwisata. Sistem khusus ini memungkinkan mereka mengikuti ujian pemandu atau pemimpin wisata seusai dibina selama beberapa tahun oleh agen wisata, yang sangat membantu bagi imigran baru yang tidak fasih berbahasa Mandarin serta dapat mengatasi permintaan terhadap pemandu wisata di Taiwan. 因为我们依照现行的制度的话，我们的这个考试考科。 这些新住民没有办法，就是能够达成这些考科的要求，所以这种双轨制是提供了业者一个很好的一个解决方案。 Ditjen Pariwisata menyampaikan pemandu wisata sistem umum boleh bebas bekerja, namun pemandu wisata pada sistem khusus hanya bisa melayani satu agensi wisata. Seiring berkembangnya potensi pasar Asia Tenggara saat ini, kedepannya dibutuhkan lebih banyak tenaga yang mahir berbahasa Vietnam, Indonesia, dan Thailand untuk terjun dalam profesi pemandu dan pemimpin wisata.
Mulai Desember, Malaysia meluncurkan program bebas visa selama 30 hari bagi wisatawan asal Turki dan Tiongkok dengan harapan bisa memperbaiki kondisi industri pariwisata pasca pandemi. Di saat yang sama, akhir tahun adalah masa liburan bagi warga Malaysia. Guna meningkatkan daya saing, Ditjen Pariwisata Taiwan juga meluncurkan jalur wisata khusus bagi umat muslim dan bekerja sama dengan memasang iklan promosi di badan mobil taksi setempat. Industri pariwisata boleh dibilang merupakan satu dari 3 urat nadi perekonomian Malaysia yang sangat vital setelah industri elektronik dan minyak bumi. Akibat dampak pandemi, jumlah pengunjung Malaysia dari 2019 hingga 2022 merosot tajam dan baru meningkat secara bertahap pada 2023. Namun tingkat pemulihan pendapatan sektor pariwisata tak mencapai separuh dari periode sebelum pandemi. Perekrutan jasa tenaga dalam rantai industri pariwisata memerlukan insentif. Pelaku usaha menilai pembebasan visa dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mempercepat pemulihan sektor pariwisata Malaysia. Di sisi lain, tanggal 24 November, Tiongkok juga mengumumkan pembebasan visa 1 tahun bagi Malaysia. Apakah hal ini akan berdampak pada minat warga Malaysia untuk berwisata di Taiwan? 对于台湾观光来讲，短期应该不会有太大的一个影响。 Ditjen Pariwisata telah mengembangkan rute wisata yang cocok bagi umat muslim Malaysia dan bekerja sama dengan pihak taksi Malaysia lewat pemasangan poster untuk mempromosikan pariwisata Taiwan. 实际上，台湾这几年我们的穆斯林友善旅游环境已经做得非常好。那包含了我们有全台湾有超过300家的一个餐厅、旅宿拿到穆斯林相关的友善的一个认证。 Seiring meredanya pandemi, semua negara meluncurkan semakin banyak kebijakan bebas visa mutual untuk memulihkan daya saing pariwisata mereka. Taiwan juga akan menghadapi ujian baru di tengah ajang kompetisi industri pariwisata internasional. Saat musim panas di tahun ini, akibat adanya taifun beruntun, harga jual kubis gunung mencapai $160 Taiwan per buah. Namun pada pertengahan bulan lalu, jumlah pasokan kubis di seluruh Taiwan telah mencatat sinyal ungu, pertanda berlimpah. Pihak AFA mengimbau petani untuk mempertimbangkan resiko agar tidak merusak harga jual. Sehubungan dengan taifun dan hujan deras pada bulan Agustus dan September lalu, banyak sayur kubis gunung yang rusak, sehingga pasokan tidak mencukupi dan menyebabkan harga melambung tinggi. Hal ini turut menarik minat banyak petani yang menanam kubis gunung. Namun sejak bulan September, jumlah pasokan kubis telah mencapai sinyal merah, pertanda melimpah ruah. Pada pertengahan November, jumlah pasokan tercatat sebanyak 7,215 juta buah, memasuki sinyal ungu. Sayur kubis yang semula mampu mencapai harga jual ratusan dolar per buah, kini anjlok hingga di bawah $50 Taiwan. Agen Makanan dan Pertanian AFA mengimbau petani untuk mengurangi jumlah tanam atau mengubah jenis sayur yang ditanam agar tidak merusak harga jual atau ketidakstabilan pasokan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Rumah Biskuit Jahe di New York. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.